Beli yang Anda perlu, yang tidak perlu jangan. Pengeluaran yang tidak perlu jangan. Karena apa? Kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026 Desember. Berapa tahun lalu saya memberitahu simpen emas, emas masih berapa? Betul? Naik. Saya suruh nyimpen dolar, dolar masih berapa? Sekarang udah del semua, betul? Dan ingat, tahun depan semua akan naik. Shalom Sobat Terang Kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Sebelumnya mari bersama-sama kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Bapa sampai hari ini ya Bapa. Terima kasih kalau sampai hari ini Engkau masih menyertai kami Bapa. Memimpin kami Tuhan, menyertai kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mencernanya dengan baik ya Bapa. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Berkati kami semua yang akan mendengarkan pesan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa sekali lagi dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan kita akan langsung saja mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, dan tapi juga melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lawan kita bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa darah, roh-roh jahat di udara. Nah, bagaimana kita mengenali serangan kuasa setan? Ini yang penting. Nah, semua serangan kuasa setan yang hubungan dengan kuasa kegelapan, mayoritas di Indonesia itu selalu berhubungan dengan arwah. Dengan apa, saudara? Dengan apa? Arwah. Suatu kali saya diminta tolong seorang notaris. Ibu notaris ini minta tolong saya. Karena dia punya seorang ayah, ayahnya ini tiba-tiba itu tidak sadar, jalan sendiri sampai jauh dari rumah. Setelah itu balik. Umurnya di atas 80 lebih. Suatu kali, ayahnya ini masuk rumah sakit dan sakit parah, sakit berat. Mati ndak, hidup ndak. Kalau udah mau mati, mau tiba-tiba bangun lagi. Terus pihak keluarga minta tolong saya, notaris ini minta tolong saya, Pak Daud, untuk urusan setan ini saya minta tolong Pak Daud, karena yang tahu tentang setan bekasnya setan. Ya udah, saya datang ke sana. Saya ngomong sama notaris ini, sama keluarganya, pasti bapak ini ada kuasa setan. Ada roh jahat yang di dalam tubuhnya. Ada roh jahat yang ada di mana? Dalam apa? Tubuhnya. Langsung keluarga ini berkata gimana? Anaknya perempuan ngomong, Pak, saya mimpi. Nah, serangan kuasa gelap bisa terkena ke anaknya. Padahal yang punya kuasa gelap ayahnya. Gimana? Saya mimpi didatangi arwah, roh
kayak orang kerajaan zaman dulu. Langsung saya tahu, oke. Ini pasti ada hubungan dengan keraton kerajaan. Betul Pak, ayah saya masih keluarga kerajaan. Langsung ngomong, ini pasti ada pusakanya, jimatnya. Mana pusakanya? Di lemari ditunjukkan, ada keris, ada tombak, ada pedang. Setelah itu saya ngomong, ini kuasa roh gelap. Segala yang berbau ilmu gaib, jimat apapun, harus dilewatkan api. Apa saudara? Apa saudara? Kenapa dilewatkan api? Karena sebelum saya bertobat, dipercaya jin setan peri-perayangan tercipta dari unsur api. Dari unsur apa saudara? Dari unsur apa? Api. Dan apa yang terjadi? Langsung dibakar, tiba-tiba langsung keluar kayak hijau, ular naga itu gini keluar. Setelah dibakar, saya ngomong, jadi ingat saudara, kenapa api? Arti api itu kembali seperti semula, dimentahkan. Apa saudara? Makanya semua jimat itu harus masuk ke dalam api untuk namanya dimentahkan atau kembali seperti semula. Termasuk mengembalikan santet pun, itu pun dibakar, dilewatkan api, kembali ke pemiliknya. Seperti semula. Nah, begitu bakar, terus selesai, saya ngomong, ini habis didoakan, dibakar, 10% hidup sembuh total. 90% mati. Udah siap. Datang ke rumahnya, itu langsung ke rumah sakit, doakan bagian jantungnya. Coba semua pegang bagian jantung. Ingat, kalau saudara mengalami kasus orang yang susah mati, punya jimat, mati tidak hidup tidak. Kekuatan pusat, semua kekuatan gaib yang menyandra jiwa, hidup namanya antara, mati tidak hidup tidak, rohnya itu keluar atau tidak, tetap dalam tubuh. Mau keluar tidak bisa, mau masuk juga tengah-tengah, namanya dunia antara. Apa saudara? Nah, itu pegang bagian jantung. Ini semua, darah Yesus, hancurkan segala kutuk. Darah Yesus, hancurkan segala mantra. Darah Yesus, hancurkan segala jimat. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Tumpang tangan sini, semua tumpang tangan. Saya ngomong, tidak lama ini 90% mati. Saya pulang, paginya dapat berita, meninggal. Jadi ingat, kalau saudara ada yang punya jimat, itu untuk dimusnahkan kekuatannya, harus masuk ke dalam apa? Api. Artinya apa? Dimentahkan. Apa saudara? Apa saudara? Dimentahkan kembali seperti apa? Semula. Nah, kalau tidak dibakar, roh itu bisa masuk lagi ke benda itu. Maka harus dibakar untuk dimentahkan kembali seperti semula. Kenapa? Karena jin setan dipercaya tercipta dari unsur apa? Api. Artinya kembali seperti semula. Suatu kali saya nangani kasus seorang bapak. Dia pasang susuk supaya menang main bola, tetapi tidak pernah juara dunia. Pasang susuk. Nah, supaya apa? Kalau adu kaki dia menang. Jadi sepak bola itu tujuannya bukan nyerang bola, tapi nyerang apa? Kaki. Supaya kebal kakinya, supaya kuat kakinya. Nah, istrinya kesurupan. Ingat saudara, yang punya kuasa gelap itu adalah suaminya, tapi yang kesurupan adalah istrinya. Kenapa? Karena istrinya yang lemah. Setan selalu menyerang yang lemah. Jelas? Setan menyerang yang apa, saudara? Yang apa? Yang apa? Yang lemah. Di dalam kesurupannya, dia merasakan ada laki-laki tinggi besar nginjek dadanya. Saya itu kesurupan baruan. Dan itu berbulan-bulan
berminggu-minggu udah dilayanin. Akhirnya keluarganya ambil keputusan ngundang saya. Waktu saya datang, ingat, susuk itu ada 2 jenis. Kan ada susuk emas, berlian, sama lilin. Susuk itu ada 2 jenis. Pertama, susuk hidup. Apa saudara? Kedua, susuk mati. Susuk apa saudara? Ada 2 di sini. Susuk hidup dan susuk apa? Susuk mati. Apa itu susuk hidup? Susuk hidup, kekuatan gaib, kekuatan mistiknya masih penuh powerful. Dan susuk yang hidup itu bisa pindah. Disusuk bagian emas, bagian sini, bisa pindah bagian kaki. Dari kaki bisa pindah ke tangan, mengikuti jalur peredaran darah. Ini namanya susuk hidup. Dan kekuatan susuk ini maksimal itu 1000 hari. Ada masa kadaluarsa. Nah, setelah lewat 1000 hari, kekuatan tidak berfungsi, tapi kutukan dan roh jahat tetap berjalan. Karena kutukan dan kuasa gelapnya tidak ada masa expired. Jelas, tidak ada masa kadalu. Nah, kutukan dan roh jahatnya hanya bisa diusir dan dibatalkan demi nama Yesus. Itu namanya susuk hidup. Nah, susuk hidup ini kalau didoakan itu keluar emas berliannya karena masih powerful, ada kekuatan gaibnya. Jelas? Masih ada apa, saudara? Masih ada apa, saudara? Kekuatan apa? Gaibnya. Nah, saya pernah ngelayanin seorang bapak punya anak polisi. Perwira, dia minta tolong saya karena dia tahu ayahnya ini pasang susuk. Dan susuknya masih hidup. Dan susah mati. Karena setiap sebelum 1000 hari itu dibangkitkan. Makanya ada namanya itu, ada kalau pusaka itu setiap bulan suro. Dimandiin untuk dibangkitkan. Kalau susuk itu 1000 hari. Untuk dibangkitkan. Nah, susah mati ayahnya ini. Waktu itu saya doakan. Ingat, kalau jenis yang susah mati ini, pegang bagian jantung. Coba pegang bagian sini. Nah. Jelas? Pegang bagian apa? Darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan jimat, darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Karena susuknya masih hidup, saya ngomong, susuk ini masih hidup, tunggu sebentar. Tiba-tiba, buang air besar. Bau banget adalah. Keluar dari beraknya itu apa? Jarum emas berapa biji? Kenapa keluar? Karena susuk hidup. Jelas? Jadi kalau kita ngusir setan, doa pelepasan tentang susuk, harus paham benar. Susuk hidup atau susuk mati. Jelas? Nah, yang kedua, susuk apa? Mati. Nah, susuk mati itu adalah susuk yang sudah melewati masa kadaluarsa. Di atas 1000 hari tidak dibangkitkan. Apa saudara? Melewati masa apa saudara? 1000 hari tidak dibangkitkan. Tidak dibangkitkan lagi. Nah, kekuatannya itu tidak berfungsi. Tapi kutukan dan roh jahat tetap berjalan. Dan susuk mati ini bisa juga terjadi susuk hidup kena pantangannya. Misalnya daun kelor. Atau sepet kelapa, atau makan pisang emas. Atau lewat jemuran, atau sate, makan sate. Itu bukannya kutukannya lepas, enggak. Kekuatannya tidak berfungsi. Sekalipun itu susuk hidup, kalau makan pantangannya, itu langsung jadi susuk mati. Artinya kekuatannya tidak berfungsi. Tidak berada? Tidak apa? Tidak berfungsi.
Nah, tapi kutukan dan roh jahatnya tetap dalam badan. Nah, jenis susuk mati ini, kalau dalam doa pengusiran setan, doa pelepasan, itu tidak keluar emasnya atau beliannya. Kenapa? Karena kekuatannya sudah tidak ada. Jelas? Jelas? Nah, dalam doa pelepasan harus dibatalkan demi nama Tuhan segala kutukan dan ikatannya. Ini penting. Sekalipun itu susuk mati. Makanya dalam kasus doa pengusiran setan, pelepasan susuk, belum tentu susuknya keluar dari badan. Jelas? Jelas? Karena tergantung hidup atau sudah mati. Nah, orang pasang susuk itu kelihatannya mudah ya. Kalau dari jauh kelihatan cantik, begitu dekat ya kayak gitu. Nah, susuk hidup, susuk mati. Suatu kali, jadi semua pusaka kekuatan jimat itu ada yang namanya posisi netral, kekuatan tidak berfungsi. Bila ditemukan satu unsur alam yang berlawanan tapi sejenis. Suatu kali nenek saya ngajari saya tentang pusaka. Bahwa semua pusaka jimat apapun hebatnya. Karena waktu itu nenek saya ngomong, nanti kalau kamu saya tugasi nyuri pusaka, supaya kamu bisa nyuri pusaka, harus tak beritahu caranya nyuri pusaka. Bagaimana? Kelemahan pusaka itu siram air kencing. Kalau ada pusaka bisa masuk, tidak bisa keluar, itu ada kekuatannya. Sebelum kamu masuk, siapin air kencing. Siraman sedikit aja situ. Maka kekuatannya tidak berfungsi. Begitu lihat pusakanya, siramkan air kencing ke pusakanya. Maka kekuatan tidak berfungsi. Nenek saya ngomong gini, ini cara nyuri pusaka. Kalau kamu saya suruh nyuri pusaka, tak ajarin caranya ini. Supaya bisa. Nah, saya sebagai muridnya berpikir, yang untuk uji coba siapa? Enggak. Tak pikir-pikir, saya nyoba nyuri pusaka guru saya sendiri aja. Nah, kan udah diajari caranya, cara nyuri pusaka seperti ini. Ya udah, siapin air kencing. Kan di itu nenek saya punya ilmu, orang bisa masuk, bisa keluar. Tapi saya dikasih bocorannya, kalau nyuri pusaka pakai air kencing. Begitu masuk, dekat pusakanya, siramkan, jebret. Tidak berfungsi dah. Keris, pedang, tak ambil semua. Pusaka yang ada di lemarinya habis semua. Suatu kali malam Jumat, biasa dia mau nyari pusakanya untuk dimantra-mantrai, dilihat, loh kok hilang semua? Langsung dia ngomong, siapa manusia sakti ini yang bisa ngambil pusaka? Nah, saya diem aja. Seminggu sampai 2 minggu, dia stres. Dia gunakan ilmu terawang untuk melacak pusakanya ada di mana. Ketutup. Kenapa ketutup? Dalam hati saya, berarti dia ngajari saya benar juga. Tak coba untuk dia. Saya diam aja. Wah, dia pakai ilmu terawang ini, ketutup, nggak bisa. Setelah itu dia stres, putus asa, saya kasihan. Nenek, kamu ingin tahu pusakanya? Ya ini pusakanya tak sembunyi, tak curi. Loh, kamu nyuri pusaka saya? Kan nenek ngajari saya nyuri. Sebelum saya praktek ke tempat lain, tak praktekkan dulu ke tempat nenek. Wah, langsung dia beritahu. Nah, makanya pusaka-pusaka zaman dulu sama Jepang, sama Belanda, kalau dirampas, kencingin. Supaya apa? Kekuatannya tidak berfungsi. Itu bisa kekuatan tidak berfungsi selama 40 hari. Kenapa air kencing? Ini masuk, ini keluar. Satu unsur satu berlawanan. Makanya orang kalau punya jimat, mau buang air besar, jimat ditaruh dulu baru nongkrong. Kenapa tidak dibawa? Kalau dibawa kekuatannya tidak berfungsi. Jelas? Nah, jadi ingat, tapi itu bukan untuk mengusir setan atau melepaskan kutukan. Itu hanya posisinya kekuatan tidak berfungsi sementara. Biasanya itu hanya 40 hari. Berapa lama, Saudara? Berapa lama?
40 apa? 40 hari. Jadi saudara, kalau ada kasus susuk dalam doa pelepasan, ingat susuk hidup atau susuk apa mah? Nah, kalau hidup itu bisa jalan. Dari sini bisa pindah ke kaki. Dari kaki bisa pindah ke tangan. Mengikuti jalur peredaran darah. Nah, Pak, kalau ada kiriman ilmu santet, cara ngembalikannya gimana? Udah tahu bahwa orang yang suka tertawa itu tidak bisa disantet. Tapi jangan ketawa sendiri. Nah, suatu kali calon anggota DPR RI dari partai besar minta tolong saya. Kenapa? Karena dia dikirim santet. Dari mulutnya keluar rambut-rambut. Dan setiap kali dia mandi, ketiak gini nih, keluar kerikil dan pasir. Dan setiap malam ada burung hantu. Tiap malam. Nah, dia orang Kristen dipanggil pendeta. Pendeta datang, setan keluar. Pendeta keluar, setan datang. Pusing dia. Rapat keluarga, masalah setan. Saya diminta tolong untuk hadir. Waktu itu posisi saya masih ngawal presiden waktu itu. Masih ngawal presiden SBY waktu itu. Karena dia pejabat, calon DPR RI dan dia mau jadi pejabat, nelpon saya. Dia diminta tolong, saya datang. Saya lihat, wah ini setannya ini pengertian. Dia botak, dikirim rambut. Kendalanya muncul bagian sini. Dia ngomong, Pak, cara ngembaliin santet gimana? Mudah. Ambil Pak rambutnya semua, kumpulin. Rambutnya, saya itu batu sama pasirnya. Cara ngembaliin santet itu apa? Dibakar dengan api. Apa saudara? Dibakar dengan apa? Artinya apa? Kembali ke asal. Kembali seperti semu. Jelas? Jelas? Kalau ada yang ngirim mati rezeki tanah kuburan, sudah tahu tanahnya, kumpulin, bakar. Itu kembali seperti semula. Kembali ke asal. Doakan demi nama Tuhan. Nah, setelah itu, Pak, burung hantunya gimana? Tembak dor, goreng. Nah, saya penting dimasukkan dalam api. Bakar dulu di api. Burungnya dibakar di api dulu. Plus. Nah, ingat, kalau saudara ada kiriman santet, paku, boneka, tali pocong, atau model pocong, atau model apapun, tahu itu jenis santet. Ingat, langkah pertama yang dilakukan apa saudara? Masukkan ke dalam apa? Kenapa masuk dalam api? Kembali ke asal. Ikuti saya semua, kembali ke asal. Apa saudara? Atau dimentahkan, kembali ke pemiliknya. Nah, tapi ingat, semuanya itu, semua jimat, semua jenis pusaka model apapun harus masuk ke dalam api. Untuk apa? Menghilangkan kekuatannya. Kedua, supaya kembali ke semula, dimentahkan. Apa saudara? Apa saudara? Dimentahkan. Ada satu kasus yang saya tanganin, ini supaya lebih jelas saudara. Ada seorang pemuda tapi belum menikah, usia 40-an. Dia punya jimat batu dan itu membuat dia kebal senjata. Di karter, tembak, silet nggak mempan. Saudara. Batu ini kalau dilempar, beng, ke sungai, besok pagi-pagi, dek, balik ke lemari. Saudara. Dilempar itu ke laut, beng, besoknya, blek, kembali ke lemari lagi. Dan banyak hamba-hamba Tuhan doain dia, suruh nyilet karter, saudara. Suruh beli di Indomaret, silahkan disilet gitu. Gini-gini.
Lah hamba Tuhannya nonton gini-gini doang dah. Doa demi nama Yesus tapi gini-gini lah. Karena lihat kebal dia. Dan pemuda ini ngomong, batu ini silahkan buang. Suruh buang dah. Batunya dibuang, beng ke laut. Berapa hari kemudian, beng balik ke lemari. Ditunjukin batunya balik, gitu dah. Kakak-kakaknya pusing, minta tolong sama saya. Yang tahu tentang setan, bekasnya apa? Setan. Udah saya datang. Langsung dia ngomong, ini Pak Daud ya? Iya. Dukun santet ya? Gitu dah. Dia tahu, ya udah saya bilang gitu. Dia ngomong, Pak Daud, silakan beli Carter di Indomaret, gitu dah. Atau di toko, terserah. Silatkan di badan saya. Saya membawa pusaka saya ini. Saya diam aja. Nggak usah pakai silet. Sini. Kan dia gini-gini pakai pusakanya. Rambutnya tak rontok. Waktu rontok dia pucat. Saya beritahu Mas, Anda bukan lawan saya. Kenapa? Ilmu Mas di bawah saya. Kalau saya belum bertobat, kamu udah ketemu Tuhan. Langsung, kaget dia pucat. Saya tahu kamu punya ilmu kebal. Kelemahan apa juga tahu saya. Mana pusakanya? Sini. Tahu enggak Pak? Pusaka ini berapa hamba Tuhan ngomong, udah tak lempar Pak Daud balik lagi, tak lempar balik lagi. Ya, kalian goblok sih. Kasih tahu caranya. Mana pusakanya? Plak. Pertama harus apa? Masuk dalam apa? Api. Ingat itu. Jimat apapun harus dimasukkan ke dalam apa? Api dulu. Lewatkan masuk api dulu. Begitu masuk dalam api, dem kebakar. Setelah kebakar, batunya diambil, mana pukul besinya. Tek, hancur jadi pasir. Saya ngomong dia, udah tidak bisa balik lagi. Langsung doa pelepasan bertobat. Kenapa hamba Tuhan yang ini gagal? Karena tidak masuk ke dalam api. Jadi saudara ada yang ngirimin santet, bendanya itu ketemu, langkah pertama. Apa saudara? Masuk ke dalam apa? Api. Karena semua jimat, kekuatan pusaka apapun, kalau masuk dalam api, kembali seperti semula dan dimentahkan. Untuk pengusiran setan demi nama Yesus. Nah, makanya ada kasus tertentu, kalau jimatnya hanya dibuang aja, rohnya balik lagi. Kalau udah masuk dalam api, udah enggak. Dimentahkan. Jelas? Kembali seperti semu. Jadi kalau saudara nanti di rumah ada yang ngirim tanah kuburan, langkah pertama, masuk dalam api dulu, baru doa. Jadi demi nama Tuhan Yesus, keluar. Kenapa ke dalam api? Kembali ke asal. Kembali ke pemilik. Jelas? 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 Ini semua masuk dalam api. Saudara, banyak orang ngomong sama saya gini, Pak, tahun ini aja udah berat. Gimana tahun depan? Betul? Saya kan beritahu pada saudara semua tahun lalu, bahwa kita semua akan masuk resesi ekonomi itu di tahun 2025. Betul? Yang masih ingat angkat tangan semua. Tinggi-tinggi. Sekarang udah terasa. Betul? Betul? Nah, Surabaya gimana? Saya beritahu, kencangkan ikat pinggang. Biasanya makan steak tenderloin, sekarang makan kikil. Tetap rasanya empuk, betul? 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 Resesi ekonomi ini tidak terasa berat di Surabaya selama tidak utang bank. Jadi yang utang bank, makanya dari 3 tahun yang lalu saya beritahu, jangan utang bank. Karena kita masuk resesi ekonomi berat tahun depan. Yang utang bank, siapin.
nanam kelapa kopior dan es kopior. Sambil minum sama-sama kepalanya kok. Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun depan. Jelas saudara? Dan nanti inflasi terus. Tahun depan semua ada. Semua naik semua adalah. Harga-harga akan naik semua. Itu tahun depan. Yang tidak naik hanya satu, harga diri. Sampai 2026 Desember. Itu puncak-puncaknya inflasi. Dan 2027 baru ekonomi bergerak. Jelas? Dan tahun depan banyak properti yang diobral. Tahun ini sudah banyak, tahun depan lebih banyak adalah. Karena orang perlu makan dan perlu uang cash. Tapi saudara jangan tergoda utang bank, pakai KPR untuk beli properti. Ingat, jangan terjebak itu. Kecuali punya uang cash baru beli. Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026. Jelas? Bunga bank, daya beli masyarakat turun. Itu sampai tahun 2026. Jelas? Dan ekonomi bergerak. Waktu itu saya beritahu, 10 tahun ke depan Cina menguasai ekonomi Indonesia. Masih ingat? Nggak usah banyak-banyak. Sekarang aja Cina masuk tekstilnya ke Indonesia. Betul? Betul? Hanya 4 yang bertahan. Apa saudara? Perikanan, peternakan, pertanian, ketiga logistik distribusi. Karena ingat SIM-nya harus Indonesia. Jelas? 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 Dan ingat toko-toko besi tetap aman yang berbau pasir dan batu karena di gunung tidak import. Dan yang keempat properti tanah, membatasi hak kepemilikan tanah. Yang empat ini yang bertahan seterusnya. Dan kuliner itu bertahan kecuali Chinese food. Karena apa? Yang aslinya datang. Sini kan KW, betul gak? 10 tahun ke depan, kokinya asli dari sana yang sipit-sipit datang ke sini. Gimana asli lawan KW, betul gak? Nah, makanya semua yang kuliner-kuliner semua persiapkan masakan Nusantara. Karena 10 tahun ke depan Cina menguasai ekonomi Indonesia. Kemarin saya di Kementerian Pertahanan, saya omong-omong sama Jenderal Glenny Kairupan karena sahabat saya 20 tahun. Saya ngomong, langkah pertama swasembada jagung dulu. Untuk apa? Karena jagung yang paling tahan kemarau. Kalau padi itu harus berair cukup. Dari batang, daun, sampai biji, semua bisa kepake. Dan tahan lama. Pertama, jagung dulu. Kedua, aman dulu. Kondisi apapun penting aman. Ingat, tahun depan yang diutamakan presiden pasti aman dulu. Jelas? Jelas? Jadi saudara tidak usah takut akan terjadi macam-macam. Aman. Amin. Ngomong sebelahnya, tidak usah pindah luar negeri. Amin. Apa saudara? Aman. Ingat, posisi apa saudara? Aman. Pak, gimana untuk ke depan, tahun depan nyimpen apa? Pertama, yang hubungan dengan dagang, yang berhubungan dengan import, harus punya cash dolar secukupnya aja. Yang kedua, udah tahu emas nanti berapa tahun lagi 2 juta per gram. Tahun lalu saya nyuruh semua nyimpen emas walaupun 1 gram. Betul? Betul? Sekarang udah naik. Dan berapa tahun lagi 2 juta per gram.
Jadi kalau nikah nanti bukan pakai cincin emas, cincin aluminium. Jelas? Cincin apa saudara? Ngomong sebelahnya, itu nanti zamanmu. Penting tahan lama, aluminium. Cintamu sejati seperti aluminium. Nah, jadi itu akan terjadi, ingat. Dan saya sudah beritahu, tahun depan perpajaan. Jadi saya beritahu sekarang, ini sebelum saya selesai khotbah ya. Kenapa 3 tahun yang lalu saya khotbah di tempat ini sampai berapa kali? Supaya semua beli tanah. Masih ingat? Ya masih ingat, tangan-tangan coba. Beli tanah, beli emas, beli US dollar. Betul? Saya kasih tahu. Gaji UMR sekali. Sekarang ini misalnya. Sebulan maksimal lah. Udah berat itu 5 juta. UMR ya. Oke. Mau punya rumah. Harga 500 juta itu paling rendah di Surabaya. Betul? Betul? Kecil. RSSS. Rumah sangat sederhana, selonjor, susah. Itu aja udah 500 juta di dalam kota. Betul? Betul? Itu mau beli aja. Itu nunggu 10 tahun loh. Itu sama makan dikurangin doa puasa. Betul? Setelah 10 tahun mau beli, naik. Karena harga tanah naik terus. 1,5 miliar, 2 miliar. Gimana mau kebeli? Betul? Apalagi gajian 3 juta, 4 juta. Kan saya beritahu. Saudara semua beli tanah, nanti menentukan masa depan anak-anakmu. Betul? Betul? Perpajaannya. Betul? Betul? Kedua, ingat saudara, saingan tambah berat. Betul? Betul? Makanya 3 tahun yang lalu saya beritahu semua supaya beli apa? Tanah. Ya masih ingat, angkat tangan coba. Dan saya beritahu semua suruh berkebun. Harga-harga naik semua. Betul? Krisis pangan. Dan tahun ini dan saat ini saya beritahu, tahun depan, tahun untuk bertahan. Apapun kondisimu, bertahan, usahakan jangan utang bank. Jelas? 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 Dan nyimpen uang emas, nyimpen di rumah, uang cash, jaga-jaga. Di bank juga ada, di rumah juga ada. Kenapa? Jaga-jaga tiba-tiba pembatasan pengambilan uang di bank. Jaga-jaga semua. Jelas, saudara? Tapi untuk negara aman. Tepuk tangan. Jadi tahun ini saya beritahu untuk tahun depan. Semua yang bisnis berhubungan import, siap-siap cash dolar. Disimpan. Jelas? Dan apa berapa tahun lagi emas berapa darah? 2 juta per gram. Jelas? Dan tahun ini sampai 2026 harga-harga akan naik terus sampai puncak adalah. Puncaknya kapan? 2026 Desember. Setelah puncak 2027 baru properti naik karena properti itu yang terakhir. Nah, jadi tahun ini banyak properti yang diobral. Tahun depan lebih banyak lagi adalah. Tapi daya beli masyarakat turun sampai 2026. Ini waktunya yang dapat uang cash beli. Kalau utang KPR jangan. Kenapa? Kondisi seperti ini sampai 2026. Jelas? Jelas? Untuk jemaat GSJS di sini, saya beritahu Tuhan pelihara kita semua. Nah, yang kedua, ingat ngomong sebelahnya, kencangkan ikat pinggang, jangan ngurangi persembahan, betul? Amin. Karena apa? Tahun depan, tahun ini, saudara beli barang yang saudara perlu aja. Yang tidak perlu jangan dibeli.
Yang setuju angkat tangan. Nggak usah yang bermerek, penting bisa dipakai. Setuju? Nggak usah merek-merek. Kayak saya aja, celana ini usia 20 tahun. Ini tambalannya asli, karena apa? Udah bolong. Saya bayar 10.000. Ditanya, Pak yang warna kayak ini nggak ada, adanya biru, kasih biru aja. Ini udah 20 tahun ini darah. Kalau celana model kayak gini, orang mau ngerampok, nggak usah ngerampok, tak kasih ikhlas. Amin. Jadi ingat, tahun depan kita saudara, resesi. Jelas? Kencangkan ikat pinggang, beli barang yang perlu saja, yang tidak perlu jangan. Kurangi pengeluaran. Jelas? Dan bertahan. Amin. Ngomong sebelahnya, kurangi pengeluaran. Dan bertahan. Sampai 2026. Dan ingat, mulai sekarang yang bisnis makanan Chinese food, mulai berpikir untuk makanan Nusantara. Kenapa? Karena nanti yang aslinya bakal datang. Jelas? Dan ingat, saudara tidak boleh takut, tidak usah khawatir. Resesi ekonomi Surabaya, Jawa Timur tidak terasa. Hanya yang terasa ada di Jakarta. Kemarin saya beritahu, Pak, gimana menurut keuangan itu Bapak? Ingat, posisi negara tetap aman. Yang kedua, stabil keamanan. Moneter apapun, ingat, penting sudah lakukan, tidak utang bank, engkau selamat. Jelas? Yang setuju angkat tangan darah. Tidak ada utang bank. Kedua, mengurangi apa? Tidak boleh mengurangi apa? Persembahan. Dan hidup apa? Dan tidak tergantung merek. Dan jangan gengsi. Jelas? Jelas? Beli yang Anda perlu. Yang tidak perlu, jangan. Pengeluaran yang tidak perlu, jangan. Karena apa? Kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026 Desember. Berapa tahun lalu saya memberitahu, simpan emas masih berapa? Betul? Naik. Saya suruh nyimpan dolar, dolar masih berapa? Sekarang udah del semua, betul? Dan ingat, tahun depan semua akan naik. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Daud-Tony atau Pastor Daud-Tony. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Apabila ada di antara kalian yang merasa terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Daud-Tony atau Pastor Daud-Tony, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yafta Ministry ataupun Tom Hiles TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Daud-Tony ini atau Pastor Daud-Tony selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat Terang Kemuliaan, sekali lagi jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Baiklah sahabat Terang Kemuliaan, kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhanlah Bapa kami yang bertata di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik ya Bapa. Terima kasih atas pesan yang telah disampaikan, terima kasih kiranya apa yang disampaikan bisa kami cerna dengan baik. Bapa berkati kami, sertai kami Tuhan, jauhkan kami dari kejahatan, dekatkan kami kepada kebaikan-Mu ya Bapa. Pimpin kami semua ya Tuhan Yesus, terima kasih berkati kami semua yang telah menonton video ini. Berkati kami semua ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Kita akan bertemu lagi tentunya di lain waktu. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus memberkati.